Dahulu kala, Israel pernah damai, tetapi kedamaian tidak akan bertahan selamanya. Dan sekarang perang sudah di depan mata. Aku masih tidak percaya. Bangsa Filistin menyerang tanah kami. Aku hanya ingin pulang. Kita berhenti di sini. Besok kita hancurkan mereka. Bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul, Raja pertama Israel. Meskipun Raja Saul mendapat sambutan hangat dari para prajuritnya, ia sangat khawatir. Di antara orang-orang Filistin berdiri seorang prajurit raksasa bernama Goliat. Goliat membuat takut bahkan orang-orang yang paling berani sekalipun. Setiap pagi, Goliat akan pergi ke garis depan untuk menantang orang-orang Israel. Baiklah, anak-anak, perintah sudah diberikan. Kita menuju garis depan. Tidak ada orang Filistin yang bisa melewati lembah. Halo, anak-anak. Ya Tuhan, dia sangat besar. Orang macam apa itu? Mereka memanggilku Goliat. Kalian akan memanggilku kematian. Dia bukan manusia. Dia monster. Kirimkan seseorang untuk melawanku. Jika dia jatuh, seluruh Israel akan tunduk padaku. Kita butuh bantuan sekarang. Siapa di antara kalian yang bodoh yang ingin mati lebih dulu? Raja Saul pun bingung. Tidak yakin bagaimana menghadapi musuh yang begitu tangguh. Dengan bayang-bayang perang yang membayangi Israel, Raja Saul mengirim utusan ke seluruh negeri untuk mengumpulkan lebih banyak prajurit untuk berperang. Salah satu utusan ini tiba di Bethlehem, tempat seorang lelaki tua bernama Isai tinggal bersama ke-8 putranya. Dengarkan baik-baik, saudara-saudara, perang akan segera tiba. Raja Saul memanggil setiap orang untuk berperang. Siapa di antara kalian yang akan melawan orang Filistin? Kami akan berdiri bersama Raja Saul melawan orang Filistin. Pertempuran dimenangkan dengan iman dan kekuatan. Ini adalah kesempatanku untuk akhirnya membuktikan diriku, ayah. Daud, putra bungsu, memperhatikan saudara-saudaranya bersiap untuk pergi. Ia ingin sekali ikut dengan mereka, tetapi ia tahu ia harus tetap tinggal karena ia terlalu muda untuk berperang. Keesokan paginya, saudara-saudara Daud bergabung dengan utusan itu dan berangkat ke perkemahan Raja Saul. Mereka siap menghadapi orang Filistin dan membela Israel. Daud tetap tinggal untuk menggembalakan domba milik ayahnya, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun yang ia bisa untuk mendukung saudara-saudaranya dan rakyatnya.
Aku tidak percaya mereka pergi tanpaku. Cepatlah, kawan. Kita hampir sampai. Ah. Dad! Dad! Yay! Solid! Tolong. Bung, baiklah. Hei, Ibu. Hei, panas. Hei. Wow. Woho. Hei, baiklah, ini dia. Kurasa bahkan beruang tidak menyukai lebah. Wah, itu sangat dekat.
Hei kawan, kita aman sekarang? Saatnya membawa makanan untuk anak-anakku. Kuharap dia ada di suatu tempat dekat. Ayah, ini aku. Halo, nak. Kemarilah dan peluklah ayahmu. Ayah, aku menyelamatkan domba dari singa dan beruang. Oh, David, kau tidak perlu mengarang cerita untuk membuatku terkesan. Tapi ayah. Cukup, David, jika kau ingin berguna, bawakan makanan ini untuk saudara-saudaramu di medan perang. Tapi maksudku, oke, ayah. Keesokan paginya, David menitipkan domba-domba itu pada seorang anak gembala muda lainnya. Selamat tinggal, David. Semoga sukses dalam perjalananmu. Terima kasih, Sam. Sampai jumpa nanti. Apa yang dilakukan anak laki-laki di tempat seperti ini? Aku datang membawa makanan. Ini untuk saudara-saudaraku. Perang akan segera dimulai, tetapi kamu bisa menitipkan makanan itu padaku. Perang akan segera dimulai. Aku harus menemukan saudara-saudaraku. Ini, ambil makanannya. Tunggu, kamu mau kemana? Aku akan menolong saudara-saudaraku. Oh, tidak. Dia akan melawan Goliat. Asahlah pedang kalian, kawan-kawan. Saat malam tiba, tidak akan ada seorang pun Israel yang tersisa. Aku bisa mendengar mereka. Oh tidak, itu Goliat. Dia datang. Kalian pengecut. Lawan aku. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Siapa kamu? Aku. Siapa orang Filistin ini, dan mengapa tidak ada yang melawannya? Oh, kamu tidak bisa melawan orang seperti itu. Tidak ada yang bisa. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Jika tidak ada orang lain yang mau melawannya, maka akulah yang akan melakukannya. David, apakah kamu bodoh? Apakah kamu pikir kamu bisa melawan Goliat? Eliab, tetapi tidak ada yang mau melawannya. Oh, kamu anak kecil yang bodoh. Tentu saja, tidak ada yang mau melawannya. Dia seorang raksasa. Aku tahu dia raksasa, tapi aku yakin Tuhan akan melindungiku. Dengarkan aku, adik kecil. Berhentilah bertingkah konyol sekarang dan kembalilah ke domba-dombamu sebelum kau terbunuh. Tidak, Eliab, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Wah, anak ini gila. Seseorang beritahu raja. Raja Sue. Apakah kau menangis? Tidak, tentu saja tidak.
Jika kau ingin seseorang untuk diajak bicara, aku bisa. Aku tidak menangis. Mengapa kau di sini? Apa yang kau inginkan? Rajaku, ada seseorang di luar. Seseorang yang mengatakan mereka bersedia melawan Goliat. Apa? Baiklah, panggil prajurit pemberani ini sekarang juga. Ya, rajaku, sekarang juga. Aku Daud, tuanku. Apakah ini lelucon? Kau hanya seorang anak muda. Ya Tuhan, mengapa kau meninggalkanku? Tuhan tidak meninggalkan kita, rajaku. Dia hanya menunggu seseorang untuk percaya lagi. Dan apa yang kau ketahui tentang Tuhan, anak kecil? Ketika seekor singa mengambil salah satu domba ayahku, aku mengejarnya. Ketika seekor beruang datang di malam hari, aku mengusirnya kembali ke alam liar. Itu bukan karena kekuatan, itu karena iman. Mungkin kau datang ke sini karena suatu alasan. Jika itu benar, jika Tuhan benar-benar bersamamu, kau bisa menjadi pahlawanku. Terima kasih, rajaku. Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Apa yang telah kulakukan, Tuhan menyertainya. Kemuliaan. Bapa, meskipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, aku tidak akan takut bahaya, karena Engkau besertaku. Samuel, bangkitlah dan urapi dia, karena dialah orangnya. Inilah pahlawan Israel, seorang anak. Tidakkah kau tahu siapa aku? Aku tahu namamu, ketenaranmu, dan kesombonganmu, tetapi aku tidak takut padamu seperti yang lainnya. Benarkah? Aku akan meremukkanmu tulang demi tulang dan meninggalkan apa yang tersisa darimu untuk burung-burung. Kau datang melawanku dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang melawanmu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala pasukan Israel, yang telah kau tantang. Kau bodoh. Allahmu telah mengirimmu untuk mati. Tidak. Hari ini Tuhan akan menyerahkanmu ke dalam tanganku dan seluruh dunia akan tahu bahwa ada Tuhan di Israel. Tidak, anak itu. Dia membunuhnya. Dia melakukannya. Anak itu mengalahkan raksasa itu. Sekarang, bangkitlah orang-orang untuk Israel. Untuk Israel, titik. Untuk Israel. Untuk Israel. Mereka datang. Kita harus pergi. Oh tidak. Lupakan pertempuran itu. Lari. Larilah untuk menyelamatkan hidup kalian. Maju terus.
Tuhan berperang bersama kita. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Itu. Lari. Dan kisah Goliat pun berakhir. Namun kisah Daud baru saja dimulai.